Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil Islam wa ala nikmatil iman wa ala nikmatil Quran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Santri-santriku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, dan juga nikmat diberikan kesempatan waktu yang luang, kesehatan, agar kita untuk senantiasa mempelajari ilmu agama yang mana menjadi bekal kita untuk memperbaiki kehidupan kita dan menjadi bekal kita di hari kiamat kelak. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan segenap kaum muslimin hingga hari kiamat kelak. Santri-santri yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini ya, kita mengawali pertemuan kita yang pertama kali dan yang perdana di kelas 7B, yang mana pada pagi hari ini insyaallah ta'ala kita akan membahas kitab tajwid atau yang sesuai dengan kurikulum yang telah ditentukan oleh pesantren kita, yaitu matan Tuhfatul Atfal. Santri-santri yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya, itu bukunya ya sama juga dipegang Ustadz, kitab matan Tuhfatul Atfal. Sebelumnya ya mungkin Ustadz sedikit memperkenalkan ya, nama Ustadz ya Dodi Falalek Chandra, ya, bisa dipanggil Ustadz Dodi ya, yang insyaallah yang akan membersamai adik-adik sampai 1 tahun ke depan ya, 2 semester kita akan menyelesaikan matan Tuhfatul Atfal yang kurang lebih ada 60 bait ya, kurang lebih 60 baitan yang kita akan bagi di dalam 2 semester. Sebelum kita memulai di pembahasan pada matan Tuhfatul Atfal atau kitab Tuhfatul Atfal yang bukunya ada pada adik-adik sekalian, sebelumnya kita mengenal lebih dalam apa itu definisi tajwid dan apa saja buah-buah yang bisa kita dapati atau faedah yang bisa kita dapati ketika kita mempelajari ilmu tajwid. Baik, para ikhwah, para santri yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, at-tajwidu fil lughah ya, ilmu tajwid ya, secara bahasa itu diambil dari kata jawwada yujawwidu.
Bisa ya? Jelas nggak tulisan dulu? Baik. Silakan yang mau menulis atau silakan ditulis dulu. Kalau ada yang masih belum jelas bisa ditanyakan ke Ustadz. Jadi kata tajwid ya di dalam bahasa Arab diambil dari kata jawwada yujawwidu sama dengan at-tahsin atau memperindah atau memperbaiki ya. Maka ada istilahnya kelas tahsin ya. Jadi adik-adik yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kami bersama para musyrif-musyrif yang ada di pesantren Intan Ilmu telah membagi kelompok bagi adik-adik sekalian, yaitu kelompok tahsin ya. Yang mana di pesantren Intan Ilmu kita memberikan program kepada adik-adik dengan program tahsin, yaitu sekitar kurang lebih 3 bulan. Dengan tujuan apa? Tujuannya adalah supaya bacaan adik-adik sebelum menghafal Al-Quran, sebelum memulai menghafal, bacaannya benar-benar sudah tahsinnya sudah bagus atau sudah indah bacaannya atau sudah diperbaiki. Jadi kata tajwid kembali Ustadz ulangi diambil dari kata jawwada yujawwidu tajwidan atau di artinya at-tahsin, memperindah atau memperbaiki. Maka ada kelas tahsin bagi adik-adik setelah subuh yang telah dibimbing oleh para musyrif-musyrif yang ada di pesantren. Baik, kemudian secara istilah adalah tulis nggak ada? Atau terlalu lama? Ya. Ya, secara istilah mengucapkan huruf ya. Mengucapkan huruf-huruf hijaiyah sesuai keluar dari makhrajnya dan memberikan hak
Ya. Mengucapkan huruf-huruf hijaiyah sesuai keluar dari makhrajnya dan memberikan hak-hak sifat hurufnya. Ini sama yang dikomentarin Ustaz Fauzan ya. Papan tulisnya kalau udah kehapus ya. Ya. Ya, dan memberikan hak-hak sifat huruf tersebut. Ya. Ya. Ustaz ulangi. Mengucapkan huruf-huruf hijaiyah ini secara istilah ya, secara istilah. Kalau tadi secara bahasa diambil dari kata jawada yujawidu at-tahsin, memperindah atau memperbaiki. Dan secara istilah mengucapkan huruf-huruf hijaiyah sesuai keluar dari makhrajnya atau keluar dari tempat keluar hurufnya. Nanti Ustaz jelaskan. Dan memberikan hak-hak sifat huruf tersebut atau sifat-sifat huruf dari huruf-huruf hijaiyah yang ada di dalam atau yang ada pada kalimat-kalimat Al-Quran. Baik. Maksud mengucapkan huruf hijaiyah sesuai dengan makhrajnya atau tempat keluarnya adalah karena huruf-huruf hijaiyah atau huruf-huruf yang kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran yang terdiri dari huruf-huruf hijaiyah itu memiliki tempat keluarnya atau jalan keluarnya berbeda antara tempat keluar satu huruf dengan huruf yang lain. Semisal contoh huruf ba, maka dia memiliki tempat keluarnya dari kedua bibir. Ya, huruf ba, maka ketika kita mengucapkan, maka suara kita ketika terputus dan ketika kita mensukunkan huruf ba, kemudian kita awali dengan huruf hamzah misalnya ab, maka suara yang terputus dan yang paling dominan yang kedengaran di situ adalah pangkalnya atau tempat keluar huruf ba tersebut, maka dia kedengarannya dari kedua bibir atau letak tempat awal munculnya huruf ba itu ada dari kedua bibir. Maka coba adik-adik praktekkan ab, maka kedua bibirnya yang aktif di situ ab, ya. Baik. Kemudian ternyata huruf ini juga memiliki sifat, ya, ada sifatnya, dan kita dituntut ketika membaca Al-Quran mengharuskan kita berusaha mengeluarkan huruf ini sesuai tempat keluarnya, sesuai tempat makhrajnya, dan juga kita dituntut untuk memberikan sifat atau hak-hak sifat dari huruf tersebut. Contoh sifatnya misalnya huruf ba, maka dia memiliki sifat qalqalah, yang mana ketika kita mengucapkan huruf ba dan ketika huruf ba tersebut dalam keadaan sukun, maka akan ada pantulan, ada suara al-ittirab, ada pantulan ketika kita mengucapkan huruf ba, ab, ya, di situ ada pantulan. Maka di situ juga huruf ini di samping dia memiliki keistimewaan tempat keluar yang khusus, dan ternyata huruf-huruf hijaiyah juga memiliki sifat-sifat khusus, ya. Jadi sama halnya dengan manusia, ya, dia ya memiliki sifat khusus, ternyata juga huruf-huruf hijaiyah memiliki sifat-sifat yang khusus, ya. Baik, bisa dimengerti? Jadi setiap huruf hijaiyah
memiliki makhraj yang berbeda, ya, atau tempat makhraj, walaupun mungkin sebagian huruf hijaiyah memiliki tempat makhraj yang sama, tapi tetap bagaimanapun juga ketika dia memiliki sifat, tentunya sifat yang berbeda. Ya, mohon maaf, seperti halnya kita, ya, kita dilahirkan dari seorang rahim ibu yang sama, satu, dari seorang ibu satu, tapi antara sifat kita dengan kakak kita ataupun adik kita tentunya berbeda. Maka sama halnya dengan huruf-huruf hijaiyah, huruf ba dan huruf mim, dia keluar dari makhraj yang sama, yaitu kedua bibir. Coba adik-adik praktekkan. Am, mimnya disukunkan, am, maka keluar dari dua bibir. Tapi makhrajnya tentunya berbeda. Sifatnya tentunya berbeda. Huruf mim, maka dia memiliki sifat yang berbeda dengan huruf ba. Ya. Tadi contohnya misalnya huruf ba adalah qalqalah, maka huruf mim tidak ada qalqalah di dalamnya. Ya. Huruf mim ada sifat gunnah, ya, ada suara gunnah yang ada tertahan di hidung. Maka ketika kita mengucapkan huruf mim, maka ada suara yang tertahan di hidung. Taib. Para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama halnya juga huruf-huruf yang lain, misalnya huruf ro, dia memiliki sifat, ada kalanya dia dibaca tebal, ada kalanya dibaca tipis. Kemudian juga huruf-huruf yang lain, ada kalanya dia memiliki sifat isti'la, yaitu suara menaik ke langit-langit, seperti huruf qaf. Ketika kita mengucapkan huruf qa, maka suara lebih dominan menaik ke atas langit-langit, ko. Dan juga kita mengucapkan huruf-huruf yang lain, maka inilah salah satu keistimewaan kitab suci kita Al-Qur'anul Karim. Tidak hanya Al-Qur'an ini, ya, dia seperti kitab-kitab yang lain. Tidak seperti kitab-kitab yang lain, tapi ternyata Al-Quran, dia cara membacanya ada kaidah-kaidah tajwid yang telah diletakkan oleh atau disusun dengan rapi oleh ulama-ulama tajwid, dan tentunya berlandaskan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau berguru kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu dari malaikat Jibril. Bagaimana cara membacanya, beliau diajarkan oleh malaikat Jibril, ayat demi ayat, huruf demi huruf. Kemudian beliau juga mengajarkan kepada para sahabat, dan kepada sahabat mengajarkan kepada para tabi'in, kemudian kepada generasi-generasi setelahnya, sampai ilmu tajwid ini, sampai detik ini, ya, kita bisa mempelajarinya, atau sampai detik ini, hingga detik ini kita pelajari. Baik, para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kedua adalah buah dari kita mempelajari ilmu tajwid, atau buah dari kita mempelajari ilmu tajwid. Apa sih faedah atau buah yang akan kita dapati, atau buah yang bisa kita petik ketika kita mempelajari ilmu tajwid? Yang pertama, menjaga lisan dari kesalahan, menjaga lisan dari kesalahan di dalam mengucapkan ayat-ayat Al-Quran. Ya, Ustaz ulangi, menjaga lisan dari kesalahan di dalam mengucapkan kalimat-kalimat Al-Quran. Ya. Jadi orang yang mempelajari tajwid, maka juga dia mendapatkan buah atau yang bisa dia petik, atau faedah yang bisa dia dapat, maka tentunya lisannya bisa terjaga. Ya, berbeda orang yang tidak mengerti tajwid.
maka dia akan membaca Al-Quran tidak sesuai dengan kaidah tajwid, bahkan mungkin bacaannya berantakan atau bacaannya sembarangan. Dia tidak meletakkan sifat-sifat yang benar, tidak memberikan hak-hak yang benar, kemudian juga dia membacanya tidak sesuai dengan kaidah-kaidah tajwidnya. Kadang gunahnya tidak dibaca, kadang izharnya tidak dibaca, bahkan mungkin iklabnya juga tidak dibaca, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, ya sudah ya, tadi yang satu dicatat semua ya. Ya. Yang pertama tadi, menjaga lisan dari kesalahan di dalam mengucapkan kalimat-kalimat Al-Quran. Yang kedua adalah melatih kita untuk tadabbur, ya, melatih kita untuk tadabbur, ya, melatih kita untuk tadabbur, ya, dan tafakur, ya, melatih untuk tadabbur dan tafakur di dalam membaca Al-Quran, ya. Ya. Ya, dan ini tentunya sesuai dengan tujuan Al-Quran ini diturunkan. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Shad pada ayat yang ke-29, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu, yang mana membawa keberkahan, agar kamu bertadabbur atau mengambil pelajaran darinya, dari ayat-ayatnya, waliyatadzakkar ulul albab, dan juga agar Al-Quran ini bisa diambil pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Nah, kaitan dengan ayat ini pada surat Shad ayat ke-29, bagaimana mungkin seseorang bisa bertafakur, seseorang bisa bertadabbur, dia bisa mengambil pelajaran, dia bisa menikmati bacaannya kalau orang tersebut tidak membaca dengan bacaan yang benar atau dengan bacaan yang baik. Artinya ketika seseorang membaca Al-Quran dengan bacaan yang tartil, bacaan yang sesuai dengan tajwid, atau bacaan yang tadi sesuai dengan tahsin yang benar, maka tentunya orang tersebut akan terbantu di dalam memahami atau memaknai ayat-ayat tersebut. Ya, jadi maka tidak heran kalau kita sering ya mendapati para imam-imam atau qori internasional, mereka membaca Al-Quran dengan bacaan yang baik, dan tidak jarang kita mendapati mereka menangis, dan bahkan mungkin kita yang mendengarnya pun akan tersentuh hati kita, dikarenakan mereka membaca dengan bacaan yang baik, yang enak didengar, bacaannya sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid, maka menjadikan bacaan tersebut membuat orang tersentuh, ya. Apalagi dibarengi dengan kita memahami bahasa Arab, ya. Alhamdulillah kita juga diajarkan di pesantren ini bahasa Arab. Sudah bacaannya bagus, kemudian juga kita paham isi kandungan ayat suci Al-Quran, maka tentunya hidup kita akan menjadi lebih baik ketika kita setiap mendapati ayat demi ayat, kita bisa mengambil pelajaran di dalamnya, kita bisa mengambil faedah di dalamnya, kemudian bisa kita amalkan, bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu fikum. Yang terakhir, yang ketiga adalah membiasakan lisan, ya. Yang ketiga, membiasakan lisan ya. Membiasakan lisan
membiasakan lisan ya untuk selalu mengucapkan kalimat-kalimat Arab ya, untuk selalu mengucapkan kalimat-kalimat Arab yang fasih. Ya, kalimat-kalimat Arab yang fasih. Baik. Ya. Membiasakan lisan untuk selalu mengucapkan kalimat-kalimat Arab yang fasih. Artinya, kita semua telah mengetahui kitab suci Al-Qur'an yang berada ya, yang selalu bersama kita. Semoga selalu bersama kita ya, semoga hati kita selalu senantiasa terikat dengan Al-Qur'an. Amin. Al-Qur'an ini diturunkan dengan sebaik-baik bahasa, yaitu dengan berbahasa Arab, dan tentunya bahasa Arab yang pada saat itu ya, orang-orang kafir Quraisy mereka sangat menyanjung tinggi syair-syair Arab, dan ketika diturunkannya Al-Qur'an mereka terheran-heran atau terkagum-kagum dengan keindahan atau tingginya sastra bahasa Al-Qur'an. Ya. Maka ketika seseorang mempelajari Al-Qur'an, mempelajari ilmu tajwid, dan orang tersebut terbiasa mempraktekkan kaidah-kaidah tajwid di dalam membaca Al-Qur'an, maka tentunya ini akan membawa manfaat bagi orang tersebut karena dia sudah terlatih lisannya dengan mengucapkan kalimat-kalimat yang fusha atau kalimat-kalimat Arab yang fasih atau kalimat-kalimat Arab bahasa Arab yang fasih. Ya, maka misalnya tentu berbeda orang yang membaca kata Arab misalnya babun. Ya, apa artinya babun? Pintu ya. Mufradat udah hafal belum? Ya. Tentu berbeda adik-adik yang sudah terbiasa dengan membaca Al-Qur'an, lisannya sudah terlatih, dan di dalam Al-Qur'an sering disebutkan kalimat bab, pintu ya. Babul jannah, pintu surga. Tentu berbeda ketika kita mengucapkan babun sesuai dengan makhrajnya, dengan sifatnya babun. Maka berbeda dengan orang yang tidak terbiasa dengan mengucapkan kata-kata Arab atau kalimat-kalimat Arab yang fusha, maka akan terdengar akan terdengar berbeda. Dalam artian ada yang mungkin mengucapkannya dengan dialek atau dengan logat bahasanya sendiri, entah itu mungkin logat Jawanya atau mungkin dengan logat Kalimantannya atau mungkin dengan logat Sulawesinya dan seterusnya. Maka Al-Qur'an yang mana Allah telah janjikan kemudahan bagi seluruh manusia untuk mempelajarinya, memahaminya, walaupun Al-Qur'an tersebut ya dibawa atau diturunkan kepada kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau seorang nabi dari kaum Quraisy, dan pada saat itu Al-Qur'an diturunkan di negeri Arab, tapi tentunya Al-Qur'an hingga detik ini bisa diterima bagi seluruh umat manusia, bagi seluruh bangsa, bagi seluruh etnis, bahkan seluruh dunia. Al-Qur'an menjadi mendunia, seluruh dunia. Seluruh umat muslim yang ada di dunia mereka semua membaca Al-Qur'an. Dan walaupun yang membaca tersebut orang A'jami, bukan orang Arabi, bukan orang Arab, maka dengan dia menerapkan kaidah-kaidah tajwid, maka orang tersebut tidak ada bedanya bacaan dia dengan bacaan orang yang berbahasa Arab. Jadi karena apa? Karena lisan dia sudah terlatih, dia sudah terbiasa mengucapkan kalimat-kalimat Arab yang fasih.
Ya. Ini 3 faedah yang bisa kita ambil dari atau buah yang bisa kita petik dari mempelajari ilmu tajwid. Yang pertama adalah menjaga lisan dari kesalahan di dalam mengucapkan kalimat-kalimat Al-Quran atau ayat-ayat suci Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah melatih kita di dalam tadabbur, ya, menjaga lisan yang pertama dari kesalahan di dalam melafadzkan ayat suci Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah melatih kita tadabbur dan tafakkur ketika kita membaca ayat suci Al-Quran, karena orang yang membaca Al-Quran dengan bacaan sesuai dengan kaidah tajwid, maka tentunya berbeda dengan orang yang membaca Al-Quran tidak sesuai dengan kaidah tajwid, maka tentunya akan sangat susah orang tersebut bertadabbur ketika dia membaca Al-Quran dengan tidak sesuai kaidah tajwid. Kemudian yang ketiga adalah lisan kita terlatih ketika kita membaca Al-Quran dengan kaidah tajwid, maka lisan kita sudah terlatih di dalam mengucapkan kalimat-kalimat Arab yang fasih. Baik, kemudian hukum mempelajari ilmu tajwid, para ulama membagi menjadi 2 bagian. Ya, hukum mempelajari ilmu tajwid, para ulama membagi 2 bagian. Mempelajari ilmu tajwid dari sisi kaidah, ya, dari segi mengetahui kaidah tajwidnya. Misalkan ini hukumnya izhar, ini hukumnya ikhfa, huruf ikhfa ada berapa, huruf qalqalah seperti apa, huruf lam syamsiyah seperti apa, huruf lam qamariyah seperti apa, dan seterusnya. Maka pada poin yang pertama ini adalah hukumnya fardu kifayah, artinya tidak wajib. Ya. Jadi seseorang mempelajari tajwid secara teori itu fardu kifayah. Ya, para ulama membagi 2 bagian. Seseorang mempelajari tajwid secara teori itu fardu kifayah. Seseorang mempelajari ilmu tajwid secara teori hukumnya fardu kifayah. Artinya tidak wajib, ya. Ya, tidak wajib. Ya, fardu kifayah. Ya. Nanti masalah hukum fikih biar Ustaz Fauzan, ya, yang ini. Baik. Intinya secara mempelajari, mengetahui secara teori itu fardu kifayah. Ya. Ya, apabila seseorang mempelajari secara teori itu fardu kifayah. Kemudian yang kedua, bagaimana secara praktek. Ya, jadi ilmu tajwid ini ada 2, teori dan praktek. Ya, secara praktek. Artinya cara membacanya. Ya, banyak orang yang mungkin dia paham tajwid, tapi ketika membaca atau prakteknya dia tidak bisa, atau mungkin kurang pas di dalam mengucapkan huruf-hurufnya. Ya, maka ilmu tajwid juga tidak hanya dipelajari secara teori, tapi juga dibutuhkan dengan musyafahah, yaitu bertatap muka langsung. Ya, seperti adik-adik sekarang. Pagi membacakan surat An-Naba, disimak oleh musyrifnya, diperbaiki salah-salahnya, dibenarkan yang salah, kemudian kamu mungkin surah An-Naba'nya salahnya di sini. Nah, itu ya, itulah keindahan mempelajari Al-Quran ini. Jadi tidak hanya kita mengetahui hukum-hukumnya, tapi juga kita cara membacanya, cara metode membacanya pun juga kita harus, ya, sesuai kaidah-kaidah tajwid. Ya. Baik, secara amali, ya, secara praktek, seseorang ketika dia hendak membaca Al-Quran, maka hukumnya wajib, ya. Wajib secara praktek, ya, ketika dia hendak membaca Al-Quran, maka wajib sesuai dengan kaidah tajwid. Tentunya sesuai dengan batas kemampuannya. Artinya dia berusaha menerapkan
kaidah-kaidah tajwid itu wajib sesuai kemampuannya, ya. Karena ya tidak jarang ya kita dapati ada sebagian ya seseorang dia mungkin kesusahan pada huruf yang satu, kemudian huruf yang lain mungkin dia tidak ada masalah. Maka sampai tahap di sini orang tersebut dia berusaha untuk memperbaiki huruf yang tersebut. Artinya dia wajib untuk ya membaca Al-Qur'an dengan kaidah tajwid. Dalilnya yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Muzammil ayat yang keempat. Ya, warattilil Qur'ana tartila. Ya. Dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Maka pada surah Al-Muzammil ayat yang keempat ini menjadikan atau dijadikan dalil oleh para ulama bahwasannya seseorang ketika dia membaca Al-Quran maka wajib baginya untuk menerapkan hukum-hukum tajwid. Ya. Dan tidak heran sebagian seseorang dia membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid, tetapi orang tersebut mungkin dia tidak begitu paham tentang ilmu tajwid, kaidah-kaidah tajwid yang tadi kita sebutkan, yang mana hukumnya fardu kifayah. Dan ini tidak mengapa, tidak berdosa. Ya. Ketika dia mungkin prakteknya mungkin lebih bagus, bacaannya mungkin lebih bagus, tapi dia mungkin tidak paham, tidak begitu memahami lebih dalam hukum-hukum tajwidnya. Tapi dia ketika menerapkan hukum-hukum tajwidnya, matnya dia letakkan pada hak-haknya, kemudian gunnahnya dia letakkan pada hak-haknya, dan seterusnya, maka orang ini juga tentunya tidak berdosa. Ya. Dan kebanyakan seperti itu. Banyak orang yang tidak begitu paham masalah tajwid, tapi dia bacaannya bagus dan sesuai dengan kaidah tajwid. Itu dalil dari Al-Quran yang menunjukkan bahwasannya wajib bagi kita membaca Al-Quran dengan kaidah tajwid. Dalil dari hadis Nabi Muhammad SAW yang mana diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kana yuqri'u rajulan faqara'a ar-rajulu innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, pada ayat ke-60 dari surat At-Taubah, yang mana suatu ketika seseorang membacakan ayat ke-60 dari surat At-Taubah di hadapan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang mana ayatnya innamas shadaqatu lil fuqara. Orang tersebut membacanya mursalatan, tanpa mat. Padahal di situ ada, ya silakan kalau yang membuka Al-Quran dilihat, di situ ada ayat, ada mat. Innamas shadaqatu lil fuqara. Ya, di situ ada mat. Nah, orang ini membaca Al-Quran di hadapan sahabat Abdullah bin Mas'ud tidak memberikan hak matnya. Padahal di situ ada mat yang harus kita berikan haknya, yaitu di dalam riwayat Hafs an Asim itu 4 atau 5. Ya. Ya. Dan hampir seluruh ulama qurra mereka membaca dengan bacaan ini atau mat ini dengan bacaan yang membacanya tawassut, yaitu 4 harokat paling tidak. Ya. Lil fuqara itu dibaca 4. Nah, orang ini membaca di hadapan sahabat Abdullah bin Mas'ud tanpa memberikan matnya. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, seperti itu. Lantas sahabat Abdullah bin Mas'ud menegur orang tersebut. Beliau mengatakan, tidak seperti ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan atau membacakan Al-Qur'an di hadapanku atau membacakan ayat ini kepadaku. Kemudian orang tersebut lantas berkata, kalau begitu bagaimana wahai sahabat Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah membacakan Al-Quran kepadamu. Kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud mencontohkan,
innamas shadaqatu lil fuqara wa maddaha, yaitu beliau membacanya dengan memberikan matnya. Artinya di situ ada mat wajib muttasil. Mat wajib muttasil yang mana hukumnya adalah 4 atau 5 harokat. Maka sahabat Abdullah bin Mas'ud mencontohkan seperti ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Artinya hadis ini atau riwayat dari sahabat Abdullah bin Mas'ud ini dijadikan oleh ulama bahwasannya membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid. Maka hadis ini menunjukkan wajib bagi seseorang membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid, maka hukumnya wajib dan tentunya sesuai dengan berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya. Kemudian dalil yang ketiga adalah ijma' kesepakatan ulama dari seluruh ulama mengatakan wajib membaca Al-Quran dengan tajwid agar apa? Salimatun minat tahrif wa bari'atun minaz ziyadati wan naqs, agar selamat dari merubah huruf. Artinya ketika kita membaca Al-Quran dengan tajwid, maka kita akan selamat dari merubah huruf. Huruf ha, maka kita berikan huruf ha sesuai dengan semestinya, sifatnya sesuai dengan sifatnya. Begitu juga huruf ha, kita berikan haknya dan sifatnya, maka jangan sampai ketukar antara huruf ha dan huruf ha. Jadi kesepakatan para ulama mengatakan wajib mempelajari ilmu, mengamalkan atau wajib membaca Al-Quran dengan tajwid agar selamat dari merubah huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran dan juga selamat dari menambah atau mengurangi. Seperti tadi pada mat, tidak boleh kita mengurangi matnya, atau juga kita tidak boleh berlebih-lebihan atau beralay-alay, terlalu lebih, terlalu terbawa dengan lagu, akhirnya bacaannya terlalu alay, akhirnya bacaan Al-Qurannya tidak sesuai dengan kaidah tajwid. Yang aslinya 2 harokat ditambah menjadi 6 atau lebih. Maka ini juga agar kita selamat dari hal yang demikian. Baik, para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari sini kita telah Ustadz simpulkan tadi, kita telah mempelajari apa itu makna tajwid secara bahasa dan secara istilah. Kemudian juga kita telah mempelajari poin yang kedua, buah atau faedah yang bisa kita petik dari mempelajari ilmu tajwid. Kemudian yang ketiga, kita telah mempelajari hukum mempelajari ilmu tajwid dalam 2 sisi. Sisi yang pertama adalah dari sisi mengerti, memahami ilmu tajwid, maka hukumnya fardu kifayah. Kemudian yang ketiga, hukum mengamalkan atau hukum membaca Al-Quran dengan tajwid, maka hukumnya wajib. Dalilnya tadi kita sebutkan surah Al-Muzammil ayat keempat, warattilil Qur'ana tartila. Kemudian hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan yang ketiga adalah kesepakatan para ulama bahwasannya membaca Al-Quran dengan kaidah tajwid wajib, supaya selamat dari merubah at-tahrif, merubah huruf, dan juga selamat dari menambah ataupun mengurangi hak-hak huruf atau hak-hak hukum tajwid yang ada di dalam kalimat-kalimat Al-Quran. Taib, barakallahu fikum. Mungkin ada yang belum jelas dari penjelasan Ustadz tadi. Ada yang ditanyakan? Atau mungkin Ustadz terlalu cepat? Rozan, laptopnya bermasalah. Baik, nggak ada? Atau malu-malu nih? Soal
Ada soal? Ada pertanyaan? Ya. Ya, insya Allah paham semuanya. Ya. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita memulai dari matan Tuhfatul Atfal. Ya. Dari matan Tuhfatul Atfal. Pesan Ustadz, adik-adik mendownload MP3-nya. Ya, di YouTube tuh ada, klik aja apa matan Tuhfatul Atfal. Itu ada MP3-nya Syekh Al-Ghamidi atau Syekh siapa itu ya. Intinya cari download MP3 matan Tuhfatul Atfal. Ya. Supaya nanti didengarkan di rumah ya, karena metode yang kita pelajari atau kedepannya seterusnya itu Ustadz nanti penjelasan setiap pertemuan mungkin 2 bait 3 bait atau 1 bait syair atau 2 bait syair, dan nanti Ustadz tunjuk misalnya saudara fulan tolong dihafalkan bait yang kemarin. Nah seperti itu. Nah maka sangat Ustadz sarankan adik-adik mendengar MP3 itu matan Tuhfatul Atfal, didengarkan supaya melatih mempermudah di dalam menghafal ya. Ya bisa dicari di YouTube nanti atau nanti intinya cari di YouTube nanti bisa. Kalau memang ada nanti bisa mungkin kalau yang sudah dapat mungkin bisa dibagi ke kawannya atau yang lain-lain ya, bisa di share ke kawannya ya. Itu dari Ustadz. Nanti pertemuan yang akan datang tidak ada menghafal enggak, intinya nanti setelah berjalannya kegiatan belajar nanti akan ada setiap pertemuan matan yang pekan lalu kita kita pelajari maka dihafalkan. Nanti Ustadz tunjuk misalnya Abil, misalnya Rendra, tolong dibacakan ya dengan hafalan ya, gitu ya. Ya. Barakallahu fikum. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.